Halo, selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Masih semangat kalian belajar dari rumahnya ya? Harus semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 3 kegiatanku. Masih subtema yang ketiga, kegiatan sore hari untuk pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Sudah kalian siapkan ya buku paket dan LKS-nya. Dan jangan lupa sebelum dan sesudah belajar harus selalu berdoa ya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kita menggunakan anggota badan setiap hari. Seringkali anggota badan kita menjadi kotor dan lelah. Maka dari itu kita harus rajin menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan badan? Nah, kalian semua pasti sudah tahu ya. Di tema 1 kita sudah mempelajari bagaimana cara merawat tubuh kita. Perhatikan contoh cerita berikut. Yuk kita simak ceritanya ya. Cerita ini ada di buku tematik kalian, halaman 115. Yuk kita baca sama-sama ya. Cara mencuci tangan. Dalam sehari, aku beberapa kali mencuci tangan, sekolah dan habis bermain. Aku mencuci tangan memakai air dan sabun. Basahi kedua telapak tangan, lalu kusabun. Kusabun juga kedua punggung tangan bergantian. Tidak lupa kugosok sela-sela jari tangan, ujung jari, ibu jari, dan pergelangan tangan tidak ketinggalan. Terakhir, kubilas semua dengan air bersih. Ya, itu adalah cerita Melanie tentang menjaga kebersihan tangannya dengan cara mencuci tangan. Nah, kalian juga harus rajin ya mencuci tangan kalian ya, agar kalian terhindar dari berbagai kuman penyakit. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Ada di buku tematik kalian ya, halaman 116. Kalian siapkan pensil untuk menulis jawabannya. Yang pertama, kapan Melanie mencuci tangan? Ada yang tahu? Ya, Melanie mencuci tangan sepulang sekolah dan sehabis bermain. Yang kedua, Melanie mencuci tangan menggunakan apa? Ya, air dan sabun. Yang ketiga, apa yang mula-mula dilakukan Melanie? Mula-mula Melanie membasahi kedua telapak tangan. Yang keempat, bagian-bagian tangan mana saja yang dibersihkan? Ya, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, dan pergelangan tangan. Yang terakhir, apa yang dilakukan Melanie terakhir kali? Ya, membilas dengan air bersih. Selain mencuci tangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan. Misalnya, yang pertama, makan makanan bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Kalian sudah melakukannya ya, dan harus selalu kalian lakukan. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan dengan cara mandi dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, harus rajin berolahraga. Yang keempat, tidur yang cukup. Anak-anak memerlukan waktu tidur yang lebih lama daripada orang dewasa ya. Jadi kalian harus tidur yang cukup agar pertumbuhan badan kalian menjadi baik dan juga kalian menjadi anak yang sehat. Mengerti ya?
Ya, seperti di pembelajaran sebelumnya, kegiatan sore hari selain bermain, kalian juga harus membantu orang tua. Membantu ibu di sore hari adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Ya, selain membuat rumah juga menjadi lebih bersih, meringankan pekerjaan ibu juga merupakan tindakan yang sangat mulia. Pernahkah kamu membantu ibumu? Pasti pernah ya. Bagaimanakah perasaanmu ketika melihat ibu senang karena bantuanmu? Pasti perasaan kamu juga senang ya. Nah, Miss Lia mau memberikan kamu tugas nih. Kalian harus membuat sebuah video saat kalian membantu ibu. Misalnya kalian membantu ibu menyapu, atau bantu ibu menyiram tanaman, atau membantu ibu mencuci piring. Ya, lain sebagainya. Kalian buat videonya ya. Setelah membantu ibu, kalian dapat bermain atau menari sambil mendengarkan lagu. Tarian bisa memadukan berbagai macam gerak. Ada gerakan yang sulit, ada juga yang sederhana. Gerakan sederhana mudah ditirukan. Sebagian gerakan sederhana merupakan tiruan dari gerakan hewan. Nah, Miss Lia nanti akan memberikan beberapa contoh gambar tentang gerakan mengikuti gerakan hewan. Yuk buka buku tematik kalian halaman 124 dan 125. Gambar yang pertama adalah mengikuti gerakan bebek. Kalian bisa melihat gambarnya ya. Tangannya diletakkan ke belakang seperti ekor, lalu agak membungkuk sedikit dan berjalan seperti bebek. Kuek kuek, kuek kuek. Lalu gambar yang kedua, mengikuti gerakan kuda berjalan. Kalian bisa melihat pada gambar ya, sedang melakukan gerakan kuda berjalan seperti anak bayi merangkak. Lalu yang berikutnya ada gerakan kelinci melompat. Kalian berjongkok dengan tangan kalian juga berada di bawah. Lalu kalian melakukan gerakan melompat seperti kelinci. Yang keempat ada gerakan burung terbang. Nah, kalian bisa melihat pada gambarnya. Berdiri dengan satu kaki dan merentangkan tangan seperti gerakan sayap burung terbang. Lalu yang berikutnya ada gerakan katak melompat. Nah, kalian juga berjongkok seperti tadi kelinci, tetapi tangannya agak berada lebih di depan, lalu melompat seperti katak. Lalu ada juga gerakan kerbau berjalan. Seperti gerakan tadi kuda berjalan ya. Gerakan kerbau berjalan juga seperti kalian sedang merangkak. Nah, kalian bisa melihat gambar-gambarnya ya dan mengikuti contoh gerakan-gerakannya di rumah. Selesai menari mengikuti gerakan hewan, kegiatan sore berikutnya adalah belajar. Ayo kita belajar matematika. Membandingkan bilangan ya. Tanda seperti ini artinya lebih besar dari. Panah ke depan. Lalu panah ke belakang artinya kurang dari. Kalau sama dengan artinya sama besar. Pasti kalian sudah pernah mempelajarinya ya. Masih ingat kan kalian? Yuk kita mulai mempelajarinya. Yuk kita jawab ya menggunakan tanda perbandingan. Yang pertama, 16 dan 19. 16 lebih kecil atau kurang dari 19. Yang kedua 17 dan 14. 17 lebih dari 14. Yang ketiga 13 lebih dari 11. Yang keempat 15 sama dengan 15. Yang kelima 12
kurang dari 16. Nah, itu cara membaca kalimat perbandingannya. Dan cara menuliskannya, kalian bisa melihat pada layar kalian ya, tanda yang sesuai dengan perbandingannya. Miss yakin kalian pasti bisa melakukannya ya. Dan harus selalu kalian ingat untuk mengulang kembali pembelajarannya jika kalian belum memahaminya. Ya, itulah pembelajaran tematik kita hari ini. Kita sudah belajar menjaga kebersihan tangan dan juga kita belajar perbandingan matematika bilangan. Lalu kita juga belajar tentang gerakan tarian berdasarkan gerakan hewan. Kalian ulangi pembelajarannya lagi jika kalian belum paham ya. Tapi Miss berharap kalian semua dapat memahami pembelajaran hari ini. Tetap semangat, rajin belajar, dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you and thank you. Bye-bye.